Wah, banyak kali kabar miring soal meninggalnya Teh Neneng dengan cara yang seperti itu. Salah satu kabar miring yang paling hits di sana adalah Teh Neneng ini menghilangkan nyawanya sendiri karena dia malu hamil di luar nikah. Ini bukan aku yang buka suara Nadia, tapi udah ada aja kabar itu. Walaupun aku juga lihat kejadian waktu itu ya kan. Dan kasiannya lagi nggak ada satu orang pun yang tahu siapa laki-laki yang udah ngamilin Teh Neneng ini, Wak. Nah waktu si Yuni ini dengar kabar itu, langsung lah si Yuni ngebatin. Iya weh, bisa jadi juga iya. Karena beberapa hari yang lalu kan aku ngeliat Teh Neneng dimarahin bapaknya gara itu ya kan. Soal hamil-hamil itu. Tapi kan si Yuni nggak mau ikut-ikutan, ya udah Yuni pun diam aja. Dan dia pun mencoba mendoakan Teh Neneng supaya dia tenang gitu di alam sana. Nah setelah kabar miring itu beredar, warga ini masih terus itu Nadia masih ngegosipin kematian Teh Neneng kan. Tapi dibalik semua obrolan itu, banyak juga warga yang mulai ngerasa kalau kok suasana desa ini makin lama kok makin mencekam ya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, kejadian mistis pertama pun mulai menghantui desa mereka. Nah jadi teror mistis pertama ini dialami sama Pak Ujang sama Bu Irma, orang tuanya si Yuni. Ceritanya malam itu mereka ini belum tidur Nadia, gara masih sibuk nyobain HP baru yang dibeliin sama bapak aku tadi siang, masih unboxing HP baru mereka itu kan. Nah sementara Yuni sama adik-adiknya udah tidur di kamar masing-masing. Nah di tengah obrolan mereka berdua, bapak mama ini tiba-tiba mereka berdua dengar ada suara orang yang kayak lagi jalan pakai sepatu boot berisi air gitu loh, di belakang. Dan setelah didengarkan lagi, suara itu mengarah ke kebun yang ada di belakang rumahnya mereka. Jadi di belakang rumah Yuni itu memang ada jalan setapak yang biasa dipakai warga buat berkebun gitu, ada kebunnya di sana. Nah pas dengar suara itu, Pak Ujang nanya, Bu siapa ya yang malam-malam jalan ke kebun gitu? Bu Irma bilang, paling tetangga itu Pak, bentar lagi kan mau panen, mungkin ada yang lagi ngecek kebunnya. Udah Pak Ujang pun ngangguk-ngangguk aja gitu. Lanjutlah unboxing HP baru tuh kan. Tapi gak lama kemudian suara sepatu boots itu muncul lagi, tapi munculnya dengan suara yang lebih kencang, lebih dekat, dan seolah lagi macam sengaja berjalan bolak-balik di samping rumah mereka tuh loh. Nah, sadar ada yang janggal di sini, Pak Ujang sama Om Ipan yang lagi ada di rumah mereka. Om Ipan kan omnya siapa? Langsung berpandangan nih, curiga mereka, maling gak itu kata gitu. Nah karena khawatir, Pak Ujang pun langsung bergegas ngambil sebilah padang nih untuk berjaga-jaga. Tapi sebelum sempat keluar suara langkah itu makin aneh lagi, macam udah bukan di bolak-balik situ aja, macam lagi mutar ngelilingin rumah mereka. Nah Pak Ujang makin penasaran, akhirnya teriak kan, siapa itu di luar, siapa kamu, kata gitu. Cuman gak keluar, masih di dalam. Nah setelah Pak Ujang teriak kayak gitu, sayup-sayup terdengar kepakan sayap yang diikutin sama angin kencang. Dan beberapa saat setelahnya terdengar lagi suara cewek ketawa melengking dari arah belakang rumah yang bilang, minta kayu panjangnya, kasihan anak saya kedinginan.